Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian malam Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam ini kita bisa akan mencoba kembali melanjutkan kajian Syarah Mukhtarul Ahadits, kumpulan-kumpulan riwayat hadis yang terangkum dalam buku pilihan hadis-hadis. Kita dalam pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah sampai pada hadis yang kesekian. Malam ini kita akan menambah lagi. Di antara hadis-hadis yang terangkum dan kemudian menjadi catatan kita bersama itu Nabi Muhammad SAW itu ketika menyampaikan metode pesan kepada para sahabatnya itu menggunakan diantaranya gramatika dengan lafadz syarat, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kalimat konjungtif, ketika atau apabila, maka. Itu banyak kita temukan riwayat hadis Nabi yang diawali dengan lafadz idza, apabila, maka. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kalau kita dulu waktu SMA, SMP atau SD kan dikenalkan dengan kalimat konjungtif. Nah, ternyata gramatika bahasa Arab yang kemudian dipakai dalam sekian riwayat hadis Nabi itu kita temukan dengan model skema pendekatan lafdhu syarti. Dan Nabi itu ketika ingin mendapat perhatian ketika memberikan pesan kepada sahabat, itu diantaranya metodenya menggunakan pendekatan kalimat syarat itu. Sahabat-sahabatku, saya akan menyampaikan satu pesan. Apabila bla bla bla, maka. Nah, ada beberapa hadis yang malam ini kita akan coba kaji lebih dalam. Di antara lafadz-lafadz riwayat yang diawali dengan kata atau lafadz idza. Al-Quranul Karim itu juga banyak kita temukan gramatika bahasa Arab yang kemudian terinternalisasi di dalam ilmu ulumul Quran. Itu diantara sabda atau firman Allah itu banyak kita temukan diawali dengan kalimat idza. Ada in, ada idza. Idza itu lebih pada satu susunan gramatika yang kalau itu berkaitan dengan hukum, dengan fikih, itu sifatnya lebih menuntut pada satu nilai kewajiban. Tetapi kalau in, itu lebih pada rekomendasi, lebih baik sebaiknya untuk dilakukan. Coba kita lihat beberapa ayat Al-Quran dulu sebelum nanti kita masuk pada kajian riwayat hadis yang juga diawali dengan idza. Di antara ayat Al-Quran yang insya Allah kita sudah menyampaikan berkali-kali dan di antara kita sudah sangat hafal, itu adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, maka kita wajib membasuh wajah kita. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat kata idza itu diantaranya adalah ketika Allah ingin memerintahkan kita tentang wajibnya berwudu. Idza kuntum ilas sholati, ketika kalian akan mendirikan sholat, faksilu, maka basuhlah
wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, sampai siku-siku. Perhatikan, sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, bukan basuh tapi usaplah, ru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum aw wa arjulikum. Nah, ini ada ikhtilaf para ulama dalam ikhtilafu fil qiraah, perbedaan dalam membaca ayat Al-Quran. Ada ulama yang menggunakan pendekatan dengan qiraah wa arjulakum. Kalau wa arjulakum itu berarti atofnya kepada wa aidiakum dan wujuhakum. Jadi ketika menggunakan cara baca wa arjulakum, itu ulama sepakat ketika kaki itu juga dibasuh, disiram, kayak membasuh wajah dan membasuh tangan. Tetapi sebagian ulama membacanya beda, wa arjulikum. Jadi atof yang ikutinya itu mengusap kepala. Sehingga ada juga ulama yang menyampaikan bahwa ketika saat mengusap atau membersihkan kaki, itu cukup diusap saja, tidak usah dibasuh kayak membasuh wajah dan membasuh tangan. Nah, kajian-kajian ini termasuk bagian dari varian ulama ketika membaca ayat Al-Quran itu ternyata tidak sama. Ikhtilafu fil qiraah anil Quran. Jadi jangan kemudian kita itu kaget kalau ada sebagian sahabat kita ketika berwudu kok kemudian saat membasuh kakinya itu hanya diusapi saja. Sebab apa? Dia mengikuti madhab yang mengatakan bahwa kata arjulikum itu mengikuti wamsahu biusikum. Jadi masaha yamsahu itu mengusap. Sehingga Isa al-Masih itu Isa yang punya kemampuan mengusap. Orang buta diusap itu kemudian bisa mendelik kan gitu ya. Orang meninggal itu dengan diusap oleh al-Masih, Isa itu bisa hidup lagi. Makanya Isa itu disebut dengan al-Masih itu karena punya mukjizat dengan mengusap. Masaha yamsahu. Nah, wamsahu biru'usikum itu perintah wudu yang saat kita itu mengusap kepala kita. Mengusap kepala itu juga sebagian ulama berbeda pendapat sekalian. Ada yang cukup diusap ujungnya saja, ada yang diusap kepalanya semuanya, depan sampai belakang. Yang berpendapat cukup disentuh ujungnya saja, itu menganalogkan misalkan Pak Asik ini saya lempar kerikil kena badannya, maka bahasanya kena badan, tidak kena punggung, tidak kena dada, terus kena badan. Meskipun yang tersentuh hanya sebagian dari dadanya, itu sudah sama dengan kena badannya. Nah, ulama yang berpendapat dengan mengusap ujungnya saja itu sudah bagian dari mewakili kepala. Ini madhab Syafi'i. Madhab yang lain mayoritas wamsahu biusikum itu adalah membasuh kepala dari depan sampai belakang. Wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki kita, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki kita. Bapak sekalian, urutan Al-Quran kan jelas, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kalau jenengan suatu saat kok melihat ada teman-teman atau sahabat yang lain dalam berwudu itu urutannya tidak begitu, jangan kaget. Jangan kaget. Misalkan langsung tangannya dulu, kemudian kakinya, baru wajahnya, baru kemudian kepalanya. Itu ada madhabnya, Pak. Madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa tertib wudu itu tidak menjadi syarat penting dalam melakukan ibadah sholat. Jadi wudu itu tertibnya tidak menjadi syarat sah sholat. Bisa wudu itu dari kaki dulu, bisa dari tangan dulu,
Padahal Al-Quran menjelaskan wajah, wamsahu faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wamsahu biusikum wa aijulakum. Makanya di antara sekian riwayat-riwayat hadis itu oleh ulama dikembangkan dengan cara pendekatan perspektif madhab-madhab yang lain. Abu Sufyan, Imam Sufyan As-Sauri itu kan jauh sebelum 4 madhab itu. Dia lebih hebat semestinya. Cuman madhabnya punah ditelan zaman. Sebab Imam Sufyan As-Sauri ini termasuk orangnya elitis, tidak mau mengakui pemerintahan waktu itu, dikasih jabatan menolak, karena harta yang diperoleh dari negara itu hukumnya syubhat. Waktu itu pemerintahan Al-Mansur, Bani Abbasiyah, beliau dikasih jabatan, tidak mau. Akhirnya dia menyendiri di dalam satu tempat sampai meninggal dunia. Sehingga madhabnya tidak populer, punah di telan zaman. Nah, di antara madhab beliau yang hari ini sampai sebagian diterapkan di tengah masyarakat muslim itu adalah dalam hal wudhu. Wudhu itu tidak harus tertib. Boleh dari mana saja, pokoknya wudhu. Itu madhabnya Abu Sufyan As-Sauri. Bapak sekalian, itu contoh kecil. Ayat Al-Quran yang diawali dengan idza itu ketika berkaitan dengan fikih, itu mengarah pada sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh lagi misalkan, idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika kalian itu selesai mendirikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Berzikir ini ulama juga berbeda pendapat menurut kalian. Ada yang begitu salam langsung alhamdulillah itu berzikir. Ini madhabnya Abu Hasan Al-Sadali. Jadi ulama besar Abu Hasan Al-Sadali ini seangkatan dengan siapa itu yang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi habis sholat memaknai fadhkurullah itu alhamdulillah. Ada juga habis sholat fadhkurullah itu dimaknai langsung berdoa. Jadi habis assalamualaikum langsung berdoa. Ini mengikuti dan dibolehkan oleh ulama-ulama semacam ulama terakhir yang datang terakhir kayak Ibnu Taimiyah, itu membolehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga membolehkan. Jadi habis salam kemudian langsung berdoa, itu di antara ulama yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Hajar Asqalani dan kawan-kawan itu. Tadi yang habis salam kemudian baca alhamdulillah, itu di antara ulama yang membolehkan adalah Abu Hasan Al-Sadili, satu thariqat yang madhab thariqat yang terkenal yang seangkatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini beragam. Tetapi sungguhnya kita kembali semuanya itu rujukannya kepada apa yang pernah dicontohkan Nabi kan itu. Nabi itu dalam satu ketika yang terpotret dalam riwayat hadis yang sahih itu, idan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa anis sholati fastighfaru salasan summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu Nabi ya. Jadi dalam satu riwayat yang sahih, idan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa anis sholat, ketika Nabi itu selesai melaksanakan sholatnya, itu beliau beristighfar 3 kali. Kemudian habis istighfar 3 kali, beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis itu ditanya, bagaimana cara istighfarnya Nabi? Maka dijawab Nabi itu ketika beristighfar 3 kali itu membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa salam. Nah, ini varian dalam persoalan-persoalan fikih, meskipun itu memaknai dari satu ayat yang sama. Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha. Maka majelis ini jangan kemudian harus memilih salah satu dan fanatik pada satu, itu tidak. Ada banyak cara pandang yang itu oleh ulama-ulama hebat dilakukan. Assalam ini menjadi tempat yang cukup terbuka untuk siapa saja yang ingin mempraktekkan
ayat fadkurullaha idza qadaitum sholata fadkurullaha, habis sholat, habis salam, kemudian berzikir, boleh langsung alhamdulillah. Wujud rasa syukur kita bisa ditakdir sudah bisa sujud, bisa rukuk, ya, itu langsung begitu salam alhamdulillah. Madhabnya Abu Hasan As-Sadili. Habis sholat kemudian langsung berdoa, padahal di dalam sholat itu juga isinya semuanya doa. Masih kurang puas, berdoa lagi. Itu dikonfirmasi oleh ulama-ulama yang top juga, semacam Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Tetapi ketika itu perdebatan berlangsung, bagaimana Nabi dalam mempraktekkan sholat tadi itu. Idan sarfa anis sholati fastighfaru salasan sumayakulu Allahumma antas salam wa minkas salam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sekian sisi gramatikal Al-Quran ketika Allah menggunakan lafadz ida, lafdus syarati, lafadz syarat yang itu kemudian diikuti oleh satu konsekuensi hukum yang berikutnya. Ketika mau sholat maka berwudulah, ketika habis sholat maka berzikirlah, gitu. Nah, di riwayat-riwayat hadis Nabi yang kita baca dalam kitab Syarah Mukhtasar Hadis itu juga banyak kita temukan riwayat hadis Nabi yang diawali hadis-hadisnya dengan lafadz ida, lafadz ida. Di antaranya adalah idza ahabballahu abadan, ketika Allah itu mencintai seorang hamba. Idza ahabballahu abdan fabtalahu liyasma'a tadarruahu. Jadi Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diujinya. Supaya apa? Allah itu bisa mendengarkan intihan doanya. Saya ulangi lagi, idza ahabballahu abdan nabtalahu liyasma'a tadarruahu. Jadi Allah itu kalau menguji seorang hamba itu sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah kepada hambanya itu. Jangan kemudian kita dikasih masalah, sedikit-sedikit masalah, kecelakaan, yang suaminya tinggal selingkuh sama istrinya, itu kan masalah. Nah, ketika kita dibebani masalah itu dan kemudian kita itu sadar dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah dengan tadarruan kita, maka itu sesungguhnya adalah wujud bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Di antara ayat yang bisa mempertegas itu misalkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kita itu kalau sedang dalam posisi dicintai oleh Allah, itu malah sesungguhnya kita lebih banyak diuji oleh Allah. Dikasih sekian beban kehidupan yang itu tetap dalam konteks batas kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, sekalian, Nabi Muhammad ini juga ketika memberikan pesan kepada sahabatnya, di antara hadis yang diawali dengan ida itu adalah ketika kita dalam posisi sebagai imam sholat. Ida amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Ketika kalian itu sedang menjadi imam di antara jamaah atau manusia itu, maka fal yukhaffif, ringankanlah. Fa inna fihim, karena di dalam jamaah kita itu ada as-saghir, ada anak-anak kecil, ada al-kabir, orang-orang yang sudah tua, ada ad-dhaif, orang yang lemah. Maaf ya, kayak bapak itu sudah pakai kursi gitu. Itu masuk ad-dhaif, itu jamaah kita, makmum kita. Ada misalkan al-marid, jamaah kita yang sedang sakit, atau dal hajah yang sedang punya kebutuhan khusus mendesak.
Maka Nabi memerintahkan ida amma ahadukum munas, ketika kalian sedang menjadi imam di depan ya, jadi imam itu fal yukhafif, maka direkomendasikan untuk membacanya yang ringan-ringan saja, ayatnya suratnya yang pendek-pendek saja. Sebab di antara jamaah kita itu ada yang anak-anak kecil, kalau agak baca lama sedikit rame kan itu. Ada yang sudah tua, sudah sudah asam urat, sudah macam-macam, agak lama sedikit sudah tidak bisa tenang. Kemudian ada yang daif, yang lemah, yang posisi berdirinya, duduknya harus dibantu dengan fasilitas tertentu. Ada yang kadang-kadang dal hajah, sedang punya kebutuhan, keinginan pas sedang sholat ikut jamaah, misalkan satpam ya, atau penjaga keamanan yang banyak dipakai sepeda yang berserakan di mana-mana. Kalau kemudian jadi makmum, kemudian imamnya mentang-mentang hafal Al-Quran, disikat 1 juz 2 juz, maka juru parkirnya tidak tenang ya, karena dia punya kepentingan menjaga sepedanya pada jamaah. Nah, makanya Nabi itu merekomendasi fal yukhafif. Dan dari sekian lewat yang lain itu Nabi tidak pernah menegur sahabat yang mengimami cepat, tidak pernah. Tapi justru yang pernah mengimami lama itu yang ditegur. Karena itu kita harus paham kondisi jamaah yang sedang kita imami. Mas Haris ini sedang-sedang saja ya. Jadi imaminya tidak panjang-panjang. Karena paham ada Pak Marwan sudah tidak bisa pakai lama-lama kalau sholat ya. Ada beliau, Bapak siapa itu yang sudah pakai kursi. Kalau kita imam kemudian pakai gaya Abu Sudais ya, Imam Sudais ya, itu ya kasihan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Bapak sekalian, ida aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah itu menghendaki satu kebaikan kepada hambanya. Ida aradallahu bi'abdi khairan, Allah itu kalau ingin menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, itu maka pintu masuknya yang pertama adalah hamba itu akan gampang dimudahkan dalam memahami agama. Faqahahu fiddin. Pertama, kita itu kalau ingin melihat indikator kita itu sedang diinginkan oleh Allah satu kebaikan atau tidak, itu salah satu indikator yang paling gampang adalah saat kita itu belajar agama, itu punya passion atau tidak. Kira-kira semangatnya itu masih kalah dengan saat mainan Facebook atau mainan Instagram atau yang lain. Tentu untuk hal-hal yang selain belajar agama. Kalau kita belajar agama kemudian semangatnya bagus ya, itu indikator bahwa Allah sedang memberikan satu kebaikan kepada kita. Idza aradallahu khairan bi 'abdihi fafaqahu fiddin. Yang kedua, wajahadahu anid dunya. Yang kedua adalah kita oleh Allah akan diberikan kemampuan zuhud dari persoalan dunia. Masih sugih tapi tidak menunjukkan kekayaannya, itu di antara wujud zuhud. Asetnya berlimpah di mana-mana, tetapi penampilannya sederhana-sederhana saja. Itu wujud dari zuhud. Pak Ketua ini, Pak Satrio ini bagian dari yang mungkin bisa kita potret. Tampilannya biasa-biasa saja, tetapi informasi asetnya ada di mana-mana. Yang ketiga, Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada hambanya itu adalah wabasyarhu uyubihi, akan ditampakkan uyubihi, uyub, aibnya, kelemahan-kelemahan hamba itu. Pertama, akan digampangkan dalam memahami agama. Yang kedua, akan diberikan kemampuan untuk zuhud terhadap persoalan dunia. Yang ketiga, akan ditampakkan
aib-aibnya, celah-celah nista-nistanya. Kalau sudah paham nista celah aibnya, itu biasanya kemudian akan gampang melakukan refleksi diri. Dalam keluarga itu yang biasanya paling tahu aib kita kan pasangan hidup kita. Pasti gitu aja ya. Jadi yang tahu betul sisi lemah kita itu adalah istri kita. Yang paham tentang titik lemah dan aibnya istri kita itu adalah kita. Nah, Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada kita, itu kita akan gampang ditunjukkan aib kita. Kita itu kalau suka egois dengan istri kita, itu Allah kalau sedang menghendaki kebaikan kepada kita akan ditunjukkan. Di antara wujud egois seorang suami itu apa? Ada satu riwayat saya bacakan ya. Di antara egoisme seorang suami atau pasangan suami istri itu adalah idza jama'a ahadukum ra'atahu fala yatahayya hatta taqdiya hajataha kama yuhibbu an yaqdiya hajatahu. Egoisme seorang suami itu ketika sedang habis menjima istrinya, itu begitu selesai kepuasan didapatkan, itu kemudian berpaling dengan mudah. Kalau bahasa Fatah itu koyok tidak butuh. Sementara pasangan kita belum mencapai satu kepuasan yang diinginkan. Itu wujud egoisme seorang suami. Maka Nabi wanti-wanti ketika kalian itu sedang jima istri kalian, maka posisikan kepuasan kalian itu bisa dirasakan seperti yang diinginkan oleh pasangan kalian. Seorang suami itu kalau ego, pasik ya, termasuk aib kita itu kalau ditunjukkan kepada kita dan Allah menghendaki kebaikan, itu biasanya kita akan nampak itu. Jadi wabassahu uyubahu, Allah akan gampang menunjukkan, menampakkan kelemahan-kelemahan kita, aib-aib kita. Rumah tangga itu kalau dikatakan sakinah apa wadah dulu Pak? Sakinah ya. Sakinah itu adalah apabila kita itu melihat aib pasangan kita, itu kita mampu tidak mencelanya. Itu di antara wujud sakinah. Jadi kalau dalam memberikan ceramah nikah itu kan gitu. Di antara bentuk sakinah kita dalam rumah tangga itu adalah kalau kita melihat kelemahan atau aib pasangan kita. Kalau saya suami melihat aib istri saya, dan itu tentu banyak, maka sepanjang saya tidak mencelahnya, apa nyelatu Pak ya Mas saya? Kan biasa gampang kan nyelatu ya. Wajah sama lempen Mas lah, ini nyelatu itu. Podo adik saya jam lempen. Kalau sudah begitu itu sakinah tidak ada. Nah, sakinah itu adalah kemampuan menahan untuk tidak mengucapkan, melafadzkan dengan menjustis, blow up aib pasangan kita. Kalau mawaddah itu melihat aib istri kita itu sebagai ladang pahala kita. Itu sulit Pak ya, sulit. Akhirnya kan sabar. Misalkan istri itu, suami kita itu gentutan gitu ya, gentutan, kemudian letakkan sembarang barang itu di tempat mana saja, ya anduk ya pokoknya sak gon-gon ya. Itu kalau mawaddah itu kita bisa menahan dan kemudian jadi ladang pahala, direngkesi, dilipat, diletakkan di tempatnya, itu mawaddah. Kalau sakinah tadi itu, kalau sakinah itu kata-kata pancen nemen Mas Sanggan itu tidak muncul ya. Sampeyan jan nemen wis. Itu tidak sampai muncul, itu berarti rumah tangga itu sakinah. Nah, Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada hambanya itu akan babas sehu uyubahu.
kita akan ditampakkan aib-aib kita dan kemudian kita akan menjadi sadar diri. Hadis yang berkaitan dengan itu, Nabi juga menyampaikan begini. Idza arada an tadkhura uyuba ghairika fadkhur uyuba nafsik. Ketika kalian itu ingin mengungkap aibnya orang lain, termasuk dalam konteks ini ada istri kita, maka ingatlah aib yang ada di dalam diri kita. Biasanya orang menunjuk begini itu kan jari yang tunjuk satu, tapi yang mengarah kita 4. Orang yang ingin meminimalisir atau mereduksi untuk tidak gampang menunjuk dan membongkar aib orang lain, maka kata Nabi, fatku uyubaka binafsik. Kita harus bisa melihat aib kita sendiri. Maka kalau bisa itu, kita tidak akan gampang untuk menunjuk-nunjuk dan membuka aib orang lain. Itu cari hadis yang bawah sudah, yang keempat ya. Yang keempat, yang berapa menit? Satu lagi. Ini agak sedikit ilmu dukun ya. Ada hadisnya saya bacakan. Nanti monggo kalau diyakini bisa dipraktekkan, karena begini-begini butuh iktikad, keyakinan ya. Nabi itu menyampaikan begini sekalian. Idas takaita, ketika kalian itu sakit, fadok yadaka haitsu tastaqi, maka letakkanlah tanganmu di mana rasa sakit itu kamu rasakan. Fakul, kemudian katakan bismillahi biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Saya sampai hafal ya. Ini ilmu suwuk Pak Yai, ilmu suwuk. Jadi kata Nabi, ketika kalian sakit, idas takaita dok yadaka haitsu tastaqi. Ketika kamu sakit, maka letakkan tangan kananmu di mana sakit itu berada. Meskipun misalkan sakit dada sebelah kiri kok sing sakit gitu ya, letakkan tangan kanan di atas dada ini, kemudian bacalah bismillahi biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Min syarri ma ajidu min wajhi hada. Min wajhi hada. Lakukan dengan bilangan yang witir. Witir itu bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Coba nanti bisa jenengan praktekan. Tentu ini sakitnya sakit-sakit yang lebih mengarah pada non medis ya. Kok wis diobati kok saya di sini kok kayak enggak wajar sakitnya itu. Maka bacalah itu. Letakkan tangan kita di mana sakit itu berada, kemudian bacalah bismillahi biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi. Apalah ya? Bismillahi biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada. Sambil tangan dulu. Aku berlindung dari kuasa a'udzubillahi a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada. Bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Tentu kalau tidak punya bakat jadi dukun itu biasanya tidak mandi ya. Ini bakat-bakatan ya. 3 kali setiap pegang ucapan, dia pegang ucapan. Ilmu syuwuk ya. Itu diantara cara meruqyah. Cara Nabi ketika meruqyah sakit seseorang atau sakit beliaunya sendiri, itu menggunakan kalimat itu. Jadi apabila kalian sakit, idas taktaqi ya, dok yadaka haitsu tastaqi, summa faqul bismillahi biizzatillahi wa qudratihi
min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan kajian hadis dari saya Mukhtarul Hadis yang diawali dengan lafaz ida. Saya ini mencatat ada 12, tapi yang saya sampaikan baru 5 ya. Karena tadi diawali dengan sekian ayat Al-Quran yang juga diawali dengan ida. Jadi poin-poin penting awal tadi itu Bapak sekalian penting untuk kita praktekkan nanti. Ketika ada teman kita sholat, kemudian wudhu, kemudian wudhunya kok tidak kayak kita ya. Langsung tangan dulu yang digebyol, yang langsung dibasuh, kemudian kaki, baru kemudian wajah, dan yang terakhir misalkan mengusap kepala, berarti madhabnya Abu Sufyan Ats-Tsauri. Gitu aja gitu. Tapi tidak umum ya, gitu itu kalau ada mesti tidak umum. Yang paling misalkan agak beda itu ketika membasuh kepala dan membasuh kaki. Kalau kaki itu ada yang membasuh, mengusap ya, mashayam sahih, berarti itu atafnya, mengikutnya dengan mengusap kepala. Tetapi kalau kaki itu disiram, dibilas ya, kayak membilas wajah dan tangan, itu berarti atafnya wa aidikum wa wujuhakum. Gitu aja ya. Karena memang ada cara baca yang beda. Ikhtilaf fil qiraah. Membaca ayat Al-Quran itu ternyata ulama beda. Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Kalau yang dibaca dengan membaca wa arjulakum, berarti ulama ini sepakat membasuh kaki itu sama dengan membasuh tangan dan wajah. Tetapi kalau ulama yang membacanya dengan pakai wa arjulikum, itu berarti cukup diusap sebagaimana mengusap kepala. Wamsahu birusikum wa arjulikum. Jadi ini cara pendekatan gramatikal bahasa Arab yang bisa kita terapkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan itu banyak perbedaan di antara para ulama, dan itu menjadi hasanah dalam wacana keilmuan Islam ketika mendalami Al-Quran yang memang banyak hikmah di dalamnya. Perbedaan mesti terjadi, tetapi persatuan harus tetap terjaga sampai sepanjang kehidupan itu terjadi pula. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.